Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Khaliwatul Hasanah dari Prodi D3 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab 12, yaitu siklus pendapatan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Suatu perusahaan tentunya akan berjalan dengan baik jika perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan atau menghimpun pendapatan dengan baik. Pada sistem informasi akuntansi, kemampuan perusahaan untuk menghimpun dan mengelola laba biasanya dibahas pada siklus pendapatan. Siklus pendapatan tentunya terjadi pada semua perusahaan, baik manufaktur, dagang, dan jasa. Untuk definisi siklus pendapatan, James Hall memberikan definisi siklus pendapatan adalah siklus perusahaan mengubah berbagai produk barang jadi atau jasa menjadi kas dalam sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Romney adalah suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan operasi data terkait dengan penyediaan barang dan jasa ke pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa siklus pendapatan dimulai dari transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, kemudian berlanjut ke penyediaan barang dan jasa oleh penjual, kemudian penagihan dari penjual ke pembeli, hingga menjadi kas atau setara kas. Nah, setara kas di sini itu biasanya kalau si pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan transaksi debit ya teman-teman. Sebagai contohnya, misal pakai ATM BNI, BCA, BRI, dan lain-lain. Atau bisa juga memakai pembayaran elektronik seperti Dana, ShopeePay, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa siklus pendapatan dimulai dari transaksi hingga menjadi uang kas atau setara dengan kas, melibatkan banyak bagian yang ada pada perusahaan, mulai dari bagian penjualan, bagian gudang, bagian penagihan, dan bagian lainnya. Karena banyak bagian yang terlibat, tentunya akan menyulitkan bagi perancang sistem. Hal yang dapat dilakukan untuk mempermudah kendala tersebut adalah dengan membagi sistem yang ada menjadi beberapa subsistem. Untuk memudahkan dalam perancangan subsistem, maka siklus pendapatan dapat dibagi menjadi 3 subsistem, yaitu sistem pemrosesan penjualan, sistem retur penjualan, dan yang ketiga adalah sistem penerimaan kas. Kita bahas yang sistem nomor 1 dulu ya teman-teman, yaitu sistem pemrosesan penjualan. Sistem pemrosesan penjualan biasanya dimulai dari adanya transaksi penjualan dari pelanggan ke perusahaan yang kemudian diproses oleh perusahaan hingga penjualan tersebut selesai dan perusahaan mengirimkan tagihan pembayaran kepada pelanggan. Nah, sistem ini melibatkan satu bagian penjualan, yaitu untuk mencatat pesanan pelanggan. Nomor 2, yaitu bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang pesanan pelanggan. Nomor 3 adalah bagian kredit untuk memeriksa batas pembayaran pelanggan dengan tujuan agar perusahaan tidak mengalami piutang yang tidak dapat tertagih. Jika semuanya sudah oke, maka perusahaan dapat mengirimkan barang pesanan ke pelanggan beserta tagihannya. Jika perusahaan berukuran besar dengan transaksi yang kompleks, maka kita dapat membagi sistem pemrosesan penjualan menjadi beberapa subsistem lagi supaya menjadi lebih mudah, seperti misalnya dengan membagi sistem penerimaan pesanan, sistem pengiriman atau penyelesaian jasa, dan sistem penagihan. Namun,
Jika perusahaan tidak terlalu besar dan kompleks, maka kita tidak perlu lagi membagi sistem menjadi subsistem. Yang selanjutnya adalah sistem retur penjualan. Sistem ini menjelaskan tentang alur pengembalian barang dari pelanggan jika perusahaan salah mengirimkan barang. Barang yang diterima pelanggan cacat atau rusak dari pabrik. Barang yang diterima pelanggan rusak pada pengiriman. Dan barang terlambat dikirim, sehingga pelanggan menolak kiriman barang tersebut. Kegiatan perusahaan pada tahap ini adalah 1. Menerima barang, 2. Mengirimkan kembali jika pelanggan masih mau menerima, 3. Mengurangi tagihan dan kredit pelanggan, 4. Mengakui barang yang rusak sebagai kerugian. Bagian yang terlibat pada tahap ini pada umumnya adalah 1. Bagian penjualan yang menerima keluhan pelanggan. Nomor 2 yaitu bagian gudang yang menerima barang yang dikirim kembali oleh si pelanggan. Yang nomor 3 adalah bagian kredit yang mengurangi jumlah kredit akibat dari retur atau pengembalian barang oleh pelanggan. Yang nomor 4 adalah bagian akuntansi yang mencatat barang tersebut menjadi kerugian. Tentunya bagian yang terlibat bisa jadi berbeda antara perusahaan dengan perusahaan lain. Namun kegiatan yang terjadi umumnya sama. Selanjutnya adalah sistem penerimaan kas. Sistem ini mempunyai banyak bentuk variasi karena dapat melibatkan berbagai instansi di luar perusahaan seperti bank, merchant online, asuransi, dan sebagainya. Kegiatan yang umumnya dilakukan adalah 1. Menerima pembayaran, nomor 2. Pencocokan dengan tagihan, nomor 3. Mengurangi kredit pelanggan, dan nomor 4 yaitu mencatat transaksi pada catatan akuntansi. Bagian yang terlibat pada tahap ini antara lain 1. Bagian penjualan. Jika bagian penjualan juga berfungsi sebagai penerimaan pembayaran. Yang nomor 2 adalah bagian kredit, yaitu untuk mengurangi kredit pelanggan. Yang nomor 3 bagian akuntansi, yaitu untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan tersebut. Dan tentunya bagian yang terlibat antara satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa jadi berbeda, tergantung pada kebijakan yang ada pada perusahaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai siklus pendapatan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.